BPBD Kota Balikpapan siaga bencana hidrometeorologi. Warga Kampung Harapan Jaya keluhkan kondisi jalan berlubang. Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda, edisi Sabtu 4 Desember 2021. Bersama saya Bimpo Sinaga dan saya Aisy Genadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berikut informasi selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan menggelar apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dalam mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah setempat. Sedikitnya 300 personil gabungan yang berkaitan dengan unsur SAR disiagakan sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 mendatang. Pemkot Balikpapan melalui BPBD Balikpapan menggelar apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Apel kesiapsiagaan bencana ini untuk mewaspadai segala bentuk bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gangguan hewan liar seperti ular dan tawon. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayyid M.N. Fadli yang memimpin apel kesiapsiagaan bencana mengatakan, berdasarkan laporan dari BMKG saat akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kondisi di Kalimantan Timur termasuk di Balikpapan diperkirakan terjadi curah hujan yang cukup tinggi dengan intensitas yang sering terjadi. Kita kan diminta oleh pemerintah untuk waspada gitu terhadap segala kemungkinan yang mungkin terjadi, apalagi kan ada peringatan-peringatan dari lembaga-lembaga lembaga meteorologi misalnya bahwa curah hujan tinggi, angin juga kencang, ada fenomena La Nina. Jadi pada seluruh daerah untuk menggalakkan potensi yang ada menghadapi kemungkinan yang terjadi. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Balikpapan Suseno menjelaskan dalam apel ini sedikitnya terdapat 300 personil gabungan dari seluruh unsur SAR di Kota Balikpapan akan disiagakan dan disebar ke 6 kecamatan untuk bersiaga selama 24 jam terhitung selama 30 hari sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 mendatang. Kalau personelnya ada 350-an dari lembaga yang semuanya sekitar 35, mulai dari TNI, Polri, kemudian dari SAR, kemudian BMKG, kemudian dari relawan, termasuk media juga itu bencana. Sedikitnya ada 10 titik rawan banjir dan 30 titik rawan longsor di Balikpapan berdasarkan pemetaan BPBD pada sepanjang tahun 2021. Titik rawan bencana alam ini terdapat di daerah permukiman karena hampir 85% wilayah Balikpapan merupakan kawasan perbukitan dan tebing. Dari Balikpapan, Andri Aprianto melaporkan. Warga Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, mengeluhkan kondisi jalan poros menuju ke kecamatan yang hingga saat ini belum ada perbaikan. Kondisi ini telah lama dirasakan warga sekitar, hingga membuat warga harus ekstra hati-hati bila melalui ruas jalan itu. Inilah jalan poros penghubung Kampung Harapan Jaya menuju kota Kecamatan Segah yang sangat dikeluhkan warga sekitar lantaran badan jalan yang berlubang dan membuat masyarakat harus ekstra hati-hati saat melintas. Meski telah beberapa kali dilakukan perbaikan tambal sulam menggunakan tanah, namun kerusakan tetap terjadi akibat hujan. Menurut salah seorang warga Harapan Jaya, Saman, jalan ini adalah jalan satu-satunya yang dilalui warga untuk beraktivitas dan menuju ke Kecamatan Segah. Meskipun ada akses jalan lain, namun harus menempuh jarak yang cukup jauh. Itulah kita kalau masalah debunya, ya boleh buat tidak ada kita bisa mau apa kita marah mau apa kan? Sudah berapa tahun Pak kerusakannya nih Pak? Hampir 2 tahun sudah.
Sementara itu, Kepala Kampung Harapan Jaya Ali Sasmirul menuturkan perbaikan jalan pernah dilakukan secara gotong royong oleh beberapa perusahaan sekitar, namun kondisi jalan tidak bertahan lama, sehingga bila hujan turun akan membuat badan jalan sangat berlumpur dan sebaliknya akan sangat berdebu di musim kemarau. Harapan saya ke depan, kalau memang tidak ada anggaran, cobalah dari pemerintah daerah itu membuat desain yang kayak perawatan jalan yang terjadi di PT Swakarsa yang ada di Wau itu, kayak jalan provinsi itu maintenance sampai sekarang intens. Jadi ada jalan rusak sedikit, PT Swakarsa itu yang gerak. Kini Ali Sasmirul dan warganya sangat berharap ada perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan solusi terbaik karena kerusakan badan jalan yang cukup parah sangat mengganggu mobilitas di Kampung Harapan Jaya. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sebanyak 4.289 ahli waris korban meninggal dunia akibat COVID-19 sebagai penerima santunan. Masing-masing ahli waris akan mendapat santunan 10 juta rupiah dari pemerintah daerah setempat. Pemprov Kaltim terus menunjukkan kepedulian bagi warga terdampak pandemi COVID-19, khususnya para keluarga korban COVID-19. Dilansir dari laman media sosial Pemprov Kaltim, sebanyak 4.289 orang telah ditetapkan menjadi ahli waris korban meninggal dunia akibat COVID-19 yang tertuang dalam keputusan Gubernur Kaltim tentang penetapan penerima santunan meninggal bagi ahli waris yang keluarga meninggal karena COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prof Kaltim, M. Syafranuddin mengatakan bahwa pemberian santunan ini sebagai bukti janji dan komitmen Gubernur Isran Nur bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi untuk memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah kepada masing-masing ahli waris korban COVID-19. Santunan ini diharapkan dapat memotivasi keluarga yang ditinggalkan untuk lebih semangat dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim, M. Agus Hari Kesuma menjelaskan bahwa pihaknya telah mendata seluruh nama ahli waris penerima santunan, termasuk nomor rekening penerima. Santunan itu rencananya akan ditransfer pekan depan ke masing-masing penerima santunan dan nantinya akan dijadwalkan seremoni penyerahan santunan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur merencanakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM jenjang SMA, SMK, dan sederajat pada Januari 2022 mendatang. Saat ini pihak Disdikbud Kaltim masih mengevaluasi perkembangan kasus COVID-19 di wilayah setempat, khususnya selama 1 bulan ke depan. Disdikbud Kaltim akan mulai mengevaluasi perkembangan COVID-19 selama 1 bulan ke depan untuk menentukan kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Hal ini dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan PTM di sekolah secara penuh atau 100% untuk jenjang SMA dan sederajat. Kepala Disdikbud Kaltim Anwar Sanusi di media Antara Kaltim menyebut, jika dalam 1 bulan ke depan kasus COVID-19 di Kaltim semakin melandai dan terus menurun, maka PTM dipastikan terlaksana mulai awal tahun 2022. Hal ini pun sudah disampaikan kepada Gubernur Kaltim Isran Nur, mengingat realisasi cakupan vaksinasi untuk pelajar juga sudah mencapai 72% dan cakupan vaksinasi guru sudah mencapai 76%. Pihak Disdikbud Kaltim juga sudah bersurat kepada Sekda Prof Kaltim terkait teknik pelaksanaan PTM yang direncanakan tidak lagi menggunakan sistem shift atau sesi, namun akan dilakukan secara penuh seperti sebelum pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Masing-masing sekolah juga diharapkan bisa mempercepat vaksinasi untuk siswa-siswi sehingga cakupan vaksinasi bisa mencapai 75% di akhir tahun 2021 agar PTM bisa diselenggarakan 100% pada Januari 2022 mendatang. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan.
Saudara, Penajam Pasir Utara kini berada dalam zona hijau kasus COVID-19 setelah seorang pasien isolasi mandiri dinyatakan sembuh. Saat ini tidak ada lagi kasus aktif di wilayah PPU atau nihil kasus COVID-19. Berdasarkan rilis dari juru bicara Satgas COVID-19 PPU, Dr. Grace Makisurat, seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dinyatakan masuk dalam zona hijau karena tidak ada kasus atau nihil kasus COVID-19. Hal ini setelah satu orang pasien asal Kecamatan Sepaku yang sebelumnya menjalani isolasi mandiri di rumah telah dinyatakan sembuh serta tidak ada lagi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada Jumat 3 Desember 2021 kemarin. Kendati dengan catatan 0 kasus serta tidak ada penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19, Satgas COVID-19 PPU menegaskan agar warga tidak abai dalam penerapan protokol kesehatan saat melakukan kegiatan sehari-hari. Di samping itu, bagi masyarakat yang belum menerima vaksinasi COVID-19 juga diimbau agar segera menghubungi gerai vaksin terdekat atau mendatangi lokasi kegiatan vaksinasi massal untuk mendapat dosis vaksin COVID-19. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur, data terakhir yang diterima per 3 Desember 2021, kembali terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1 orang. Sementara Kalimantan Utara dari data tanggal 3 Desember 2021, ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1 orang. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 158.246 kasus. Ada penambahan pasien sembuh sebanyak 13 orang, sehingga total pasien sembuh 152.739 orang. Tidak ada penambahan pasien meninggal dunia, sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.452 orang, dan pasien yang masih menjalani perawatan 55 orang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Utara ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1 orang, sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 35.857 orang. Sedangkan untuk data pasien sembuh ada penambahan 3 orang, sehingga total pasien sembuh 35.027 orang. Tidak ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia, sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 816 orang, sementara yang masih dirawat 14 orang. Saudara, Indonesia masih berada di tengah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kami mengajak Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Ayo gunakan masker sesuai anjuran pemerintah. Bu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan.
kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi selanjutnya mengenai perbaikan infrastruktur dan kemandirian masyarakat dorong pertumbuhan ekonomi akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Bupati Kutai Barat, FX Siapan, terus mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, baik dari sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Untuk itu, infrastruktur antar kampung menjadi fokus pembangunan Kutai Barat karena dinilai sangat menunjang sektor perekonomian. Pandemi COVID-19 selama ini telah banyak melumpuhkan sumber penghasilan ekonomi masyarakat. Hal itu terbukti dari sekian banyaknya pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar. Tindakan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang direncanakan itu juga menjadi tolak ukur tercapainya realisasi pembangunan ekonomi masyarakat khususnya di Kutai Barat. Bupati Kutai Barat FX Siapan mengungkapkan beberapa strategi pembangunan ekonomi dan pariwisata yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat ke depan yang dimulai dari pembangunan maka perputaran cara. Hal ini bisa menambah PAD kita juga. Nah, tetapi akses-akses menuju objek wisata ini yang perlu kita bangun, perlu kita tingkatkan, perlu kita anggarkan, ya, sehingga kita bisa menarik nanti minat para pendatang, tamu kita dengan objek wisata yang kita punya seperti Gunung Es, seperti termasuk juga Danau Jempang dan lain sebagainya. Ya, ini wisata alamnya, ya, wisata budaya juga. Ya, kita juga bekerja sama juga dengan kecamatan-kecamatan seperti Jempang, Sekolah, ya, di mana dengan juga di TBS dengan dinas pariwisata, ya, untuk mengembangkan, meningkatkan objek wisata budaya ini, tari-tarian dan lain sebagainya, ya, karena kita sangat potensi sekali untuk wisata budaya dan alam ini. Jadi itu pembangunan ke depan, pembangunan yang berkelanjutan. Bupati Kubar FX Siapan juga berharap adanya peningkatan di sektor pertanian mengingat Kutai Barat dikaruniai alam yang luas dan subur. Sektor pertanian dan perkebunan ini dapat menekan inflasi melalui perkebunan karet dan pertanian masyarakat serta sektor perikanan. Masyarakat harus kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun tanah kosong untuk bercocok tanam. Dengan kemandirian masyarakat dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, seperti sayur mayur dan beras. Terlebih di Kutai Barat merupakan kabupaten beradat yang mayoritas masyarakatnya masih menjaga tradisi menugal atau bertani. Pertanian dalam arti luas, ya, termasuk juga perkebunan karet dan lain sebagainya. Nah, di situ kita melihat dengan sektor pertanian dan perkebunan ini kita bisa menekan inflasi kita. Jadi Kutai Barat saat ini bisa menekan inflasi melalui karena karet mereka, karena pertanian mereka, ya, karena juga sektor pertanian, perikanan juga termasuk perikanan, ya, pertanian dalam arti luas, itu yang kita maksud. Kita gunakan, kita manfaatkan pekarangan-pekarangan kita, ya, tanah-tanah kita yang ada, manfaatkan, ya, mudah kebutuhan kita sehari-hari kita bisa atasi. Nggak usahlah kita berpikir untuk jual ke pasar, jual kemana, jangan dulu itu. Tapi kebutuhan kita hari kita bisa penuhi, itu yang perlu. FX Siapan juga menyayangkan jika masyarakat yang berprofesi sebagai petani namun masih membeli sayuran.
Kondisi ini diharapkan tidak lagi terjadi dan masyarakat didorong untuk memiliki semangat bertani dengan lebih giat. Seluruh pihak juga diajak untuk bersinergi bersama dan saling memberi motivasi agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kutai Barat. Mardans dari Kutai Barat melaporkan. Beralih ke kota Samarinda, Saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Salah satunya dengan pelayanan administrasi seperti perekaman KTP elektronik bagi masyarakat Mahulu yang bertempat tinggal di Samarinda. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan mengejar capaian target perekaman KTP elektronik Kabupaten Mahakam Ulu tahun ini, yakni sebesar 99,2%. Mahakam Ulu Yordanus Dani mengatakan KTP merupakan kartu atau dokumen identitas penting yang harus dimiliki tiap individu yang telah memenuhi syarat. Untuk itu, diharapkan kegiatan pelayanan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kepengurusan administrasinya, agar target perekaman KTP elektronik di Kabupaten Mahakam Ulu juga bisa tercapai. Kita mencoba bola untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya cakupan kepemilikan KTP dan KIA kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang belum sempat memiliki KTPL dan terhalang atau keterbatasan untuk menjangkau melakukan perekaman KTP langsung di kantor Dukcapil di Mahulu, itu dapat terlayani dengan datang ke kantor perwakilan Kabupaten Mahakam Ulu ini. Sebagaimana diketahui bahwa perekaman KTP ini mempunyai target yaitu 99,2%. Nah, sampai dengan sekarang Kabupaten Mahakam Ulu kurang lebih mencapai 98,4%. Jadi kurang lebih 0,8% lagi. Yordanius juga menambahkan pihaknya masih mengalami sejumlah kendala dalam memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik kepada masyarakat Kabupaten Mahulu. Di antaranya, kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memiliki kartu identitas ini. Meski demikian, pihaknya mengaku hampir mencapai target perekaman EKTP dari target sebesar 99,2%. Kini pihaknya telah mencapai 98,4%. Aksesibilitas di Kabupaten Mahakam Ulu ini memang cukup berat ya, cukup besar, di mana hampir sebagian besar transportasinya adalah melalui sungai. Nah, jalan darat kita agak relatif terbatas, sehingga masyarakat untuk datang ke Mahulu, ke kantor Dukcapil itu agak kurang. Kemudian yang kedua, selain dengan aksesibilitas jalan, sungai adalah kendala kedua adalah kesadaran masyarakat untuk merekam KTP itu agak kurang, karena memang penggunaan KTP tidak seperti di kota, di mana kalau di kota itu kebutuhan apa-apa harus menggunakan KTPL. Nah, sementara kalau di pedalaman di Mahulu itu relatif kurang fungsi daripada KTPL, kecuali kalau masyarakat keluar dari Mahulu ingin berangkat menggunakan pesawat atau melakukan kegiatan mengurus SIM atau mau melakukan check-in di
mengikuti kegiatan ini sebab pelayanan KTP elektronik di Samarinda bagi masyarakat Kabupaten Mahulu tahun lalu sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Salah seorang warga Mahulu yang sedang mengurus perekaman KTP elektronik dan kartu identitas anak, Mariani, mengaku sangat merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ia pun mengapresiasi pihak Disduk Capil yang telah mengadakan jemput bola kepengurusan EKTP bagi warga Mahulu. Posisinya masyarakat Mahakamulu yang posisinya ada di Samarinda itu bagi kami sangat membantu dan mungkin efisien ya, karena ibaratnya kalau ke Mahulu kan waktu dan juga dana. Nah, apalagi kan mungkin di Samarinda ini anak-anak Mahakamulu ada banyak yang sekolah gitu kan, ada juga yang pekerja. Jadi bagi saya itu sangat memudahkan sekali dan sangat membantu kami gitu loh. Setiap tahun mungkin bisa ya diadakan seperti itu ya, atau mungkin setahun 2 kali atau karena data itu kan apalagi anak-anak mahasiswa itu kan pasti ada lah setiap tahun untuk datang ke sini gitu untuk mempermudah. Saya sih rasa untuk kontinunya bagus sih untuk kegiatan tahunan. Bagi masyarakat Mahulu yang belum mengurus perekaman KTP elektronik kali ini, Yordanius mengatakan pihaknya akan mengajak kembali untuk melakukan perekaman EKTP di Disduk Capil Mahulu. Pihaknya juga akan menyisir atau mendata ulang masyarakat yang belum melakukan perekaman EKTP untuk mengetahui apakah warga tersebut masih berdomisili di Kabupaten Mahakam Ulu atau tidak. Sebab akhir Desember, Kementerian Dalam Negeri Dirjen Dukcapil akan menarik dan menghimpun data konsolidasi bersih tahun 2021. Elma Maji dari Samarinda melaporkan. Persiapan groundbreaking kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terus dilakukan. Bahkan persiapan mega proyek berbasis industri hijau terbesar di dunia itu telah mencapai 70%. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri ATR BPN Sofyan Jalil dan Gubernur Kalimantan Utara Jainal Arifin Paliwang serta Bupati Bulungan Syarwani meninjau lokasi peletakan batu pertama KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Tinjauan itu dalam rangka mengecek kesiapan lokasi yang nantinya menjadi tempat peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan ini. Gubernur Kalimantan Utara Jainal Arifin Paliwang mengatakan berdasarkan peninjauan bersama kesiapan lokasi untuk groundbreaking sudah mencapai 70%. Pihaknya meyakini tidak ada masalah yang berarti jelang dilaksanakannya groundbreaking pada 16 Desember nanti. Presiden ini kan insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 16 Bapak Presiden datang melakukan peletakan batu pertama untuk proyek di KIPI. Dan kita berdoa bersama supaya acara tanggal 16 nanti bisa lancar. Dan kita sudah tinjau lokasi tadi dengan Pak Menko Manfes sama Menteri ATR BPN. Kita sudah meninjau lokasi dan sudah rapat tadi. Dan kita sudah kira-kira sudah kesiapan 6-70% kesiapan itu ya. Jadi tinggal 2 minggu waktu kita untuk menyelesaikan semua hal-hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden di Tanah Kuning nanti. Lebih lanjut, Gubernur meminta doa serta dukungan masyarakat Kalimantan Utara agar pada saat groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dilakukan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Utara memastikan ada 9 perusahaan mancanegara yang akan melakukan investasi di kawasan industri pelabuhan internasional KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Kawasan industri pelabuhan internasional KIPI Tanah Kuning Mangkupadi yang akan di groundbreaking pada pertengahan bulan Desember oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merupakan salah satu proyek strategis nasional. Sehingga persiapan pembangunannya juga telah direncanakan dengan sangat matang sampai dengan investor yang akan terlibat di dalamnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
usai melaksanakan rapat koordinasi bersama kepala daerah dan sejumlah pihak terkait dalam kunjungan kerjanya ke Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Menjelaskan, saat ini sudah ada 9 perusahaan mancanegara yang telah siap melakukan investasi di KIPI Tanah Kuning Mangkupadi. Namun demikian, Luhut menyatakan perusahaan yang siap membiayai lebih dahulu akan diprioritaskan. Nanti ada 9 perusahaan dari mancanegara yang akan investasi di sana. Jadi Pak Sofyan untuk tadi masalah pembebasan tanahnya dan sebagainya oleh Pak Gubernur. Saya kira Pak Jainal ini sudah bekerja dengan Bupati Bulungan juga dengan baik. Jadi rencana-perencanaan semua sudah jalan. Kita berharap semua bisa berlangsung baik nanti tanggal 16 Desember. Sementara nanti kita pakai batu bara dan solar panel sambil construction dari hydropower. Hydropower saya kira kan butuh 7-8 tahun ya. Terkait energi pendukung mega proyek KIPI Tanah Kuning Mangkupadi, Menko Luhut mengatakan proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Kayan di Kecamatan Peso juga akan dibangun tahun ini. Sementara pembangunan dilakukan, yang digunakan saat ini adalah energi tambang batu bara dan solar panel, sambil menunggu juga konstruksi pembangunan dari hidropower. Dari Tanjung Selor, Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara saat ini diperkirakan mencapai 30%. Pengerjaan pun dipastikan akan terus berlanjut dengan target rampung pada 2024 mendatang. Bendungan Sepaku Semoy Penajam Pasir Utara menjadi salah satu infrastruktur di kawasan ibu kota negara baru yang kini tengah dalam proses pembangunan. Dilansir dari media antara Kaltim, kemajuan pembangunan fisik bendungan pun kini diperkirakan telah mencapai 30%. Camat Sepaku Risman Abdul menjelaskan proyek pembangunan Bendungan Sepaku Semoy ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dan ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Pembebasan lahan tahap pertama PDA proyek itu juga telah diselesaikan dengan luas 81 hektar pada 2020. Sementara untuk konstruksi bendungan dan lahan areal genangan seluas 297 hektar masuk pada tahap kedua yang realisasinya diperkirakan pada akhir tahun ini. Saat ini pembebasan lahan bendungan tahap kedua tengah memasuki tahap pengumuman hasil verifikasi lapangan dan persetujuan atas ganti rugi tanah maupun tanam tumbuh. Dan diharapkan semua pembayaran lahan milik warga yang masuk proyek pembangunan Bendungan Sepaku Semoy dapat selesai di tahun 2021. Wilayah Kecamatan Sepaku yang masuk dalam proyek pembangunan untuk konstruksi bendungan meliputi Desa Tengin Baru dan Sukomulyo. Sementara untuk proyek pembangunan areal genangan bendungan masuk di wilayah Desa Argo Mulyo. Berdasarkan data di laman resmi layanan pengadaan secara elektronik LPSE Kementerian PUPR, anggaran pembangunan Bendungan Sepaku Semoy tercatat sekitar 676,726 miliar rupiah. Bendungan itu nantinya memiliki daya tampung 11,6 juta kubik dengan debit air Sungai Tengin Baru sekitar 2.400 liter per detik. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan bermanfaat sebagai pengendalian banjir, serta dijadikan daerah pariwisata waduk dan konversi das atau daerah aliran Sungai Tengin Baru. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Dinas Ketenagakerjaan Berau memberi pelayanan baru berbasis online dan offline. Hal ini guna mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran perselisihan hubungan industrial pekerja, buruh, dan pengusaha. Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Berau kini mencoba beralih memberikan pelayanan secara online dan offline kepada para pekerja atau buruh dan pengusaha yang berselisih terkait hubungan industrial. Nantinya pekerja atau buruh dan pengusaha akan diberikan link yang dapat diakses melalui Google Drive dan kemudian mengisi formulir sesuai petunjuk yang diberikan. Kepala Bidang Hubungan Industrial HI Disnaker Trans Berau Juli Mahendra menuturkan, dengan adanya inovasi pelayanan online dan offline ini akan lebih mempermudah pekerja, buruh, dan pengusaha sehingga tidak mesti lagi harus ke kantor Disnaker untuk pengajuan pendaftarannya. Kebetulan kami adalah salah satu peserta yang mengikuti diklat kepemimpinan pejabat administrator yang dilaksanakan oleh LAN Lembaga Administrasi Negara Samarinda, Kalimantan Timur. Karena kebetulan kami adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial adalah peningkatan pelayanan kepada stakeholder, yaitu para pekerja, buruh, dan pengusaha dalam mendaftarkan pengaduan perselisihan hubungan industrial yang berbasis online dan offline.
Juli Mahendra juga mengatakan inovasi ini dilakukan mengingat Berau masih berada di tengah pandemi COVID-19, sehingga kemajuan era digital sangat diperlukan dalam mendukung perubahan pelayanan publik. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya ditabrak. Berjuang semua. Tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Itu. Halo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Hari Disabilitas Internasional merupakan momen untuk menyuarakan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di semua bidang masyarakat. Hari Disabilitas Internasional 2021 mengusung tema kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju dunia pasca COVID-19 yang inklusif, mudah diakses dan berkelanjutan. Para penyandang disabilitas merupakan orang-orang spesial yang berhak untuk mendapatkan hak dan kesetaraan yang sama. Untuk itu, dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, terus mengkampanyekan hak dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, membutuhkan perhatian, edukasi, serta pendampingan untuk menatap dan menata masa depan. Seluruh pihak wajib untuk berkontribusi dan bekerja sama memberikan yang terbaik bagi para penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan orang tua yang memiliki anak disabilitas atau difabel agar tidak pernah menyerah dengan keadaan. Setiap individu memiliki kekurangan namun juga terdapat kelebihan. Untuk itu, mencari kelebihan di balik kekurangan merupakan tugas kita sebagai orang tua maupun guru atau tenaga pendidik. Seluruh potensi dari anak-anak disabilitas ini harus berkembang. Jadi mungkin pagi ini kita hanya melaksanakan kegiatan jalan santai, yang mana tujuan dari jalan santai ini hanya untuk menjalin silaturahmi kembali kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sempat terputus 2 tahun yang lalu. Karena setiap tahun itu kita giat melaksanakan
Nah, selain daripada itu, tadinya kita juga mau menggelar pentas seni, terus juga hasil kerajinan-kerajinan teman-teman kita dari anak-anak spesial kita. Tapi karena waktu yang sangat terbatas dan kondisi pandemi saat ini, sehingga yang kita laksanakan mungkin hanya jalan santai dan pembagian door prize saja. Ya, mudah-mudahan ke depannya kondisi semakin membaik, perhatian pemerintah juga semakin semakin terbuka untuk melihat anak-anak difabel kita. Forum Keluarga Spesial Indonesia Forkesi Kalimantan Timur memperingati Hari Disabilitas dengan agenda temu silaturahmi dengan anak-anak penyandang disabilitas yang ada di Samarinda. Ketua Forum Keluarga Spesial Indonesia Forkesi Kalimantan Timur, Leni Marlina, mengatakan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini dilaksanakan untuk kembali menjalin silaturahmi dengan anak-anak spesial yang ada di kota Samarinda. Sebab pandemi COVID-19 yang terjadi selama hampir 2 tahun ini membatasi ruang gerak dan aktivitas sehingga sejumlah agenda juga harus tertunda. Sebagai pemerintah, kita punya kewajiban memfasilitasi supaya potensi mereka tetap bisa berkembang, apapun keadaan mereka. Nah, jadi itu disebut dengan kerjasama, termasuk pihak swasta untuk segera juga bekerjasama memberikan dukungan kepada anak-anak disabilitas agar apapun yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan bisa terfasilitasi dengan baik. Kemudian yang lain juga yang penting adalah peran pada pihak pemerintah swasta untuk memfasilitasi tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh para disabilitas. Jadi mall, sarana-sarana publik itu harus memfasilitasi tempat-tempat yang mereka bisa mudah bergerak dengan baik. Forkesi berharap pemerintah dan pihak swasta dapat saling bahu-membahu memberi perhatian yang lebih kepada para penyandang disabilitas. Suci Yuda dari Samarinda melaporkan. Festival Irau Tidung Borneo Bersatu menyatukan persaudaraan 4 negara sukses digelar. Festival ini menjadi salah satu upaya pelestarian adat dan budaya Tidung. Asisten Pemerintahan dan Kesrasetda Kabupaten Nunukan Muhammad Amin menutup Festival Irau Tidung Borneo Bersatu kedua di Binusan Nunukan, Kalimantan Utara. Menurut Amin, festival budaya ini dapat menjadi batu lompatan untuk pelestarian adat dan budaya Tidung sekaligus menjadi penyemangat untuk terus melestarikan budaya Tidung. Lebih lanjut, Muhammad Amin mengatakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan instansi terkait lainnya, Pemkab Nunukan terus berupaya melestarikan seni budaya yang ada di Nunukan. Pemkab Nunukan akan terus mendukung event atau kegiatan yang bernuansa budaya seperti ini, sehingga dapat terselenggara dan menginspirasi semua pihak untuk turut berperan aktif dalam pelestarian adat dan budaya. Ketua Panitia Haji Surai mengatakan, dalam festival ini peserta berasal dari berbagai daerah dan negara, yakni ada peserta dari 5 kabupaten kota se-Kaltara, peserta dari 28 kabupaten kota se-Kalimantan, dan 13 etnis yang hadir pada acara penutupan Irau Tidung Borneo Bersatu kedua, dan juga negara sahabat yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Alhamdulillah kesuksesan daripada penutupan Irau malam hari ini tak lain adalah karena kerjasama semua pihak, dari peserta itu sendiri, tuan rumah, dan tentunya tidak terlepas dari rekan-rekan media yang sudah membantu terselenggaranya acara ini sejak awal sampai dengan malam hari ini. Jadi ini adalah kesuksesan untuk kita semua. Festival Irau Tidung Borneo ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang didukung penuh oleh pemerintah. Festival ini merupakan sarana pelestarikan budaya dan memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Tim Liputan TVRI Kaltara melaporkan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang resmi menutup Pesta Budaya Sungai Kayan pada Kamis 2 Desember. Acara penutupan berlangsung meriah saat Gubernur turut serta dalam pertunjukan tarian lalatip yang merupakan kesenian khas Dayak Tahol. Pegelaran Pesta Budaya Sungai Kayan tahun 2021 yang berlangsung selama 4 hari resmi ditutup Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Acara penutupan yang dilaksanakan di Taman Kaltara Abadi berlangsung sangat meriah, khususnya saat Gubernur turut serta dalam pertunjukan tari-tarian lalatip khas Dayak Tahol.
Para penonton pun bersorak ria melihat penampilan gubernur yang ikut serta dalam tarian dengan mengenakan batik khas Dayak dan juga hiasan kepala singal. Acara yang digelar sebagai rangkaian peringatan HUT ke-9 Kaltara itu diwarnai dengan berbagai perlombaan, mulai dari balap ketinting, fashion show, perahu dayung, hingga atraksi jet ski. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengaku bangga karena gelaran kegiatan ini juga sebagai bentuk menjaga kearifan lokal di wilayah setempat. Pihaknya pun meminta agar panitia penyelenggara melakukan evaluasi agar pada saat pelaksanaan Pesta Budaya Sungai Kayan tahun 2022 mendatang bisa digelar dengan lebih baik dan maksimal. Mulai 28 November sampai 2 Desember ini semua berjalan lancar dan apa yang kegiatan-kegiatan masyarakat bisa kita akomodir, terutama yang berhubungan dengan kegiatan olahraga di bawah Kormi, ini semua berjalan lancar. Dan mudah-mudahan tahun depan kita akan laksanakan lagi event yang lebih baik lagi. Kita evaluasi kegiatan Festival Budaya Kayan yang pertama ini. Untuk kegiatan yang kedua, kita evaluasi apa yang kekurangan yang kita laksanakan saat ini, kita perbaiki untuk pelaksanaan Pesta Budaya Sungai Kayan yang kedua nanti. Di akhir kegiatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara bersama Forkopimda menyerahkan piala beserta sertifikat penghargaan kepada seluruh pemenang Lomba Pesta Budaya Sungai Kayan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi selanjutnya mengenai pasca banjir, sampah kayu sumbat aliran sungai akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Berita Kalimantan berikut ini. Pasca musibah banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada akhir November 2021 lalu, banyak terdapat tumpukan sampah kayu yang menyumbat aliran sungai. Warga desa Muntiraya pun secara swadaya membersihkan tumpukan sampah tanpa bantuan alat berat. Pasca banjir, banyak tumpukan sampah kayu dan berbagai material lain yang menyumbat sejumlah titik aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satunya yang berada di wilayah Sungai Desa Muntiraya yang tumpukannya bahkan menutupi permukaan sungai. Untuk meminimalisir dampak tersumbatnya aliran sungai ini, warga Desa Muntiraya dibantu personel TNI dari Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah, Camat Barabai dan Dinas PU secara bergotong royong membersihkan tumpukan sampah kayu dengan cara manual atau tanpa alat berat. Camat Barabai Muhammad Ramadan menyebut terdapat 3 titik tumpukan sampah yang menyumbat wilayah sungai Kecamatan Barabai. Sementara itu, Dan Ramil Barabai Kapten Infantri Rudi Hartono mengatakan kegiatan pembersihan di Muntiraya kali ini merupakan tahap pertama pembersihan. Pada kegiatan selanjutnya, pihaknya akan melibatkan lebih banyak personel TNI agar sumbatan di Sungai Muntiraya dapat dibersihkan secara maksimal. Sementara kami identifikasi terdapat 3 desa dan kelurahan. Ya. Jadi kelurahan Brebes Darat, kemudian di seberang itu Desa Mandingin, dan juga di Desa Pejukungan. Jadi Pejukungan juga ada terdampak tumpukan dari kayu-kayu ini yang di bahasa Berabe raba namanya. Personil untuk pembersihan tahap pertama ini ada 8 orang TNI dari Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah, terus ada PU 11 orang, ada dari kecamatan juga ada 3 orang, terus ada masyarakat kurang lebih ada 15 orang. Ini untuk tahap pertama saja. Sebelumnya pada 1 Desember, relawan gabungan dari Balakar 654 Murakarta juga bergotong royong membersihkan tumpukan sampah kayu di wilayah Sungai Desa Kayu Rabah. Masyarakat mengharapkan pemerintah bergerak cepat dalam pembersihan sungai dengan menggunakan alat berat agar pembersihan sampah lebih optimal. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, mengatakan. Seiring kian menurunnya kasus COVID-19 di kota Pontianak, pertumbuhan ekonomi terus membaik. Indikator tersebut antara lain tergambar dari meningkatnya indeks pembangunan manusia di kota Pontianak. Ekonomi yang mulai menunjukkan perubahan ini menunjukkan tren yang sangat baik dan positif sebagai keberhasilan dalam program terutama kesehatan dan pendidikan serta daya beli masyarakat yang semakin membaik. Pemerintah kota sendiri terus berupaya mendongkrak IPM tahun berikutnya. Selain itu, tak kalah pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota Pontianak, diantaranya pembangunan infrastruktur yang memicu dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, serta menyemangati pelaku UMKM agar mereka bisa bangkit kembali untuk mulai menggeluti bisnis. Beberapa waktu lalu, pemerintah juga memberikan kelonggaran berupa insentif pajak daerah bagi pelaku usaha yang terdampak akibat pandemi dikarenakan adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas warga. Namun di tahun 2022 mendatang, insentif pajak tidak lagi diberikan lantaran kondisi pandemi sudah mulai berangsur pulih. Hal itu terlihat dari tingkat hunian hotel yang sudah di atas 60%. Kafe dan warung kopi juga pengunjungnya sudah mulai ramai. Hal ini menjadi tren positif pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tetap harus waspada dan tidak lengah dengan kemungkinan adanya lonjakan kasus setelah libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi akan ada lonjakan kasus. Tim Liputan TVRI melaporkan. Sebagai pedoman Anda dalam beraktivitas di esok hari, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk esok 5 Desember 2021, selengkapnya dalam info publik berikut ini.
Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya ada informasi mengenai BPBD Balikpapan siaga bencana hidrometeorologi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan menggelar apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dalam mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah setempat. Sedikitnya 300 personil gabungan yang berkaitan dengan unsur SAR disiagakan sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 mendatang. Warga Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau mengeluhkan kondisi jalan poros menuju ke kecamatan yang hingga saat ini belum ada perbaikan. Kondisi ini telah lama dirasakan warga sekitar hingga membuat warga harus ekstra hati-hati bila melalui ruas jalan itu. Demikianlah Kalimantan Timur hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan dan Satgas COVID-19 yang sudah berjuang dan menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Akhirnya, saya Dimpo Sinaga. Dan saya Aisy Gunadi, wakil seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia, karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam.